Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Putra Azura dengan NIM 2109 1020 1086. Nah, di video sebelumnya saya telah melakukan perencanaan terkait bisnis yang saya bawakan dalam memenuhi tugas pengantar manajemen dan kewirausahaan atas Bapak dosen pengampu dari mata kuliah ini, yaitu Bapak Tristian Pamungkas selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan kewirausahaan di kelas saya. Nah, berikut adalah video aksi nyata dari perencanaan saya di video kemarin yang akan berlangsung dengan step by step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya di sini sedang bersama salah satu warga di desa ini. Yang akan saya lakukan adalah mensurvei atau menanyakan bagaimana atau berapa banyaknya pecinta kebab di desa ini. Selaku Mbak Olive ini adalah sebagaimana orang dewasa. Maksud saya adalah berapa banyak para pencinta kebab di kalangan orang dewasa di desa ini. Nah, baik, mungkin langsung saja kepada Mbak Olive, bagaimana apa saja yang harus dihadapi bagi para warga di desa ini agar bisa mendapatkan kebab. Baik. Terima kasih Mas Fairuz. Saya di sini sebagai salah satu orang dewasa yang pencinta kebab. Jadi di daerah saya sebenarnya banyak yang suka kebab. Mereka suka sekali dengan kebab. Hanya saja karena ini desa ya Mas, kebab itu hanya tersedia di kota. Jadi kendala yang kita punya, kendala untuk selain harga kebabnya sendiri, kita juga harus kita juga harus bayar kendaraannya. Ya, walaupun pakai kendaraan sendiri, tapi ya namanya ke kota ya Mas, pastinya membutuhkan bensin. Kalau semua tidak punya kendaraan, kita pasti naik angkot, dan itu pun harus bayar kan otomatis. Iya, benar. Jadi itu kendalanya. Jadi banyak sekali di kalangan orang dewasa di desa ini yang mencintai kebab, tetapi terhalang akan transportasi yang mahal ataupun biaya yang mahal untuk dikeluarkan hanya untuk sebuah kebab di dalam sebuah kota. Nah, baik, mungkin itu saja untuk survei di desa ini kepada kalangan orang dewasa. Mungkin itu saja, saya cukupkan. Terima kasih Mbak Olive. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, intinya terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya sedang bersama Mbak Putri selaku kalangan remaja di desa sekitar saya. Nah, baik, langsung saja kepada Mbak Putri. Di sini saya selaku Fairuz Putra Azura selaku penyurvei daerah sekitar saya ingin menanyakan tentang berapa banyaknya atau bagaimana para pencinta kebab di daerah desa sekitar ini untuk mendapatkannya. Baik, untuk Mbak Putri mungkin langsung saja dijawab. Ya, jadi di sekitar daerah sini tuh banyak masyarakat yang menyukai kebab, baik dari kalangan seperti saya, kalangan remaja, atau bahkan kalangan orang dewasa seperti itu. Tapi kami itu yang mau mendapatkan kebab itu masih harus ke kota gitu, karena kan di sana ya mungkin masyarakatnya lebih banyak dan menjadi peluang pebisnis di sana. Jadi kita harus ke sana buat beli. Tantangannya ya jaraknya cukup jauh, terus juga membutuhkan effort yang lebih, kayak kita harus persiapan ke sananya. Kayak seperti
konsumsi bensin yang dibutuhkan gitu ya. Iya, kan itu harus ke sana itu, dan jarak antara daerah sini ke kota itu sekitar 13 sampai 15 km. Jadi cukup jauh dan cukup memakan waktu. Terus kalau makanannya ya kalau dimakan di sana itu masih hangat, fresh gitu. Kalau nyampe ke sini kan jaraknya jauh gitu, juga memakan waktu. Mungkin makanannya itu sudah tidak fresh lagi, tidak hangat lagi gitu. Juga bentuknya mungkin sudah tidak sesuai. Ya, paham. Berarti bisa dikatakan di sini masih tidak ada pembisnis kebab yang dikarenakan atau di sini kekurangan bahan, mungkin kayak seperti di sini tidak ada bahan tuh buat kebab gitu, atau mungkin bagaimana? Kalau saya rasa dilihat dari yang saya konsumsi gitu, kayak kebabnya, oh ini bahan-bahannya nih ada gitu. Kayak kalau di desa kan kayak kol itu kayak nanam sendiri gitu kan. Jadi mungkin secara komposisi kebabnya itu ada, cuma tidak ada orang yang mau jualan kebab kayak gitu. Mungkin karena cara memasaknya yang tidak tahu atau bagaimana seperti itu. Jadi tidak ada yang jual kebab di sini. Oh, terus juga mungkin nggak kurangnya pengetahuan ya Mbak ya. Iya. Ya, berarti dapat disimpulkan di sini tidak ada bisnis kebab, dan banyak sekali para pengusaha kebab di kalangan remaja maupun orang dewasa, tetapi hanya pergi ke kota dengan effort yang banyak hanya untuk membeli kebab. Ya. Baik, mungkin itu saja Mbak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Nah, baik, mungkin itu saja proses survei dan bertanya kepada warga di desa ini dari beberapa kalangan, yaitu kalangan remaja dan orang dewasa. Untuk selanjutnya adalah proses aksi nyata dari bisnis yang akan dimulai atau kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan dalam perencanaan bisnis di video PPT kemarin. Nah, di sini terdapat bahan dan alat untuk membuat atau memproses kulit kering sebagai pembalut isi dari kebab. Nah, di sini selanjutnya adalah proses pencampuran semua bahan serta alat yang digunakan untuk membuat adonan kulit kering sebagai pembalut atau untuk membalut isi dari kebab itu sendiri. Nah, mungkin untuk di sini saya skip atau saya kencengin videonya agar tidak memakan waktu. Nah, di sini selanjutnya adalah proses penyatuan semua bahan dengan cara mengulek atau mengaduk dengan tangan agar supaya terbentuk sebuah adonan yang padat. Setelah semua bahan tercampur, maka adonan didiamkan selama 15 menit. Nah, setelah adonan didiamkan selama 15 menit, maka potong-potonglah adonan ini menjadi beberapa bagian.
Nah, setelah terpotong menjadi beberapa bagian, ambillah satu adonan, lalu dibuatlah adonan tersebut gepeng seperti ini. Nah, selanjutnya adalah alat dan bahan untuk membuat isi dari kebab itu sendiri. Selanjutnya, di sini campurkanlah semua bumbu marinasi ke adonan ayam, lalu aduk secara merata hingga meresap. Nah, di sini kita sudah sampai ke dalam tahap pemanggangan atau memasak kulit dari kebab ini sendiri. Ketika kulit kebab sudah matang, tiriskan di wadah. Setelah itu kita lanjut untuk proses pemanggangan ayam. Ketika ayam sudah matang, lalu tiriskan di sebuah piring. Nah, sekarang adalah proses penggabungan semua bahan makanan ke dalam satu bentuk adonan kulit kebab. Di sini saya percepat videonya agar supaya tidak memakan banyak waktu atau durasi. Ketika sudah menjadi satu tumpukan seperti ini, maka lipatlah kulit kebab ini seperti ini. Nah, setelah kebab sudah terlipat seperti barusan, sekarang adalah proses pengemasan, di mana sebuah kebab dimasukkan ke dalam styrofoam beserta saus sambal tambahan di dalam styrofoam. Nah, selanjutnya adalah tahap promosi. Saya melakukan promosi secara online, yaitu dengan membuat story di WA. Nah, sekarang saya sudah sampai pada rumah konsumen konsumen pertama saya. Langsung saja mari kita ketok. Assalamualaikum. Oh, ya. Ini Mbak apa untuk orderannya ya 3 ya? Iya benar. Oh, benar. Untuk ininya berarti semua 30 ya? Oh, baik mungkin. Saya terima yang Mbak Wong ya. Ya sama-sama. Semoga tidak mengecewakan, nanti ditunggu testimoninya ya Mbak. Iya. Nah, ini tetangga saya, dia konsumen kedua saya. Dia melakukan pembelian kebab secara langsung ke rumah saya. Nah, sekarang sudah sampai pada dampak beserta manfaat setelah berjalannya bisnis saya pada warga masyarakat di Desa Kendit, terutama para pecinta kebab di Desa Kendit ini. Yang itu di sini terdapat dampak yang pertama adalah setelah berjalannya bisnis kebab kecil-kecilan saya ini, didapatkan beberapa warga pecinta kebab di Desa Kendit ini merasa terpenuhi dan merasa diuntungkan. Di sini juga terdapat manfaat, yaitu di mana yang seperti kita tahu, dulunya warga Desa Kendit ini harus jauh ke kota hanya untuk membeli kebab dengan biaya serta effort yang tidak sedikit. Kini mereka bisa mendapatkan kebab di Desa Kendit ini sendiri tanpa mengeluarkan banyak effort serta biaya yang dikeluarkan. Nah, mungkin cukup sekian tugas, maksud saya video aksi nyata pemenuhan tugas pengantar manajemen dan kewirausahaan atas dosen pengampu Bapak Tristiawan Pamungkas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.